الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka berusaha menjadikan diri kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengenalan, dan juga kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari akidah, mempelajari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan keimanan dan juga keyakinan, hingga kita semakin kokoh juga semakin tegar dalam menghadapi fitnah yang setiap harinya bertambah jadi ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir zaman. Bagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari Manzumah Al-Hadiyah, nazam atau bait syair yang berkaitan dengan akidah yang dikarang oleh Imam Ibn Abi Daud. Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu taala dalam manzumah beliau, Manzumah Al-Hadiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada bait syair yang belum dibahas ya. Itu kata beliau rahimahullah taala, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu waqad yunkirul jahmiyu hadha wa indana bimisdaqi ma kunna hadithun musarrahu wa jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhalika tajjahu. Beliau rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dilahirkan oleh sabi walidin, dan juga bukan orang tua yang memiliki anak. Walaysa lahu syibhun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki yang semisal dengannya, berupa yang semisal dengannya, al-musabbahu, yang disucikan dari segala aib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga perbuatannya, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dan juga makhluk-makhluknya, apa yang disifatkan kepada mereka itu tidak akan sama dengan apa yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari apa yang disifatkan kepada makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Penglihatannya meliputi segala sesuatu, begitu juga pendengarannya, mampu mendengar segala sesuatu dengan bahasa apapun, dengan apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian waqad yunkirul jahmi, dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat itu diingkari oleh kelompok Jahmiyah. Karena pernah kita bahas bahwa Jahmiyah adalah kelompok yang diambil dari nama ketuanya atau pemimpin kelompok ini, yaitu Jaham Ibn Safwan. Bahwasanya Jaham bin Safwan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di hari kiamat. Karena Imam Ahmad pernah mengatakan man yunkirur ru'ya fa huwa jahmi. Siapa yang mengingkari tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka dia adalah seorang Jahmi. Wa indana bimisdaq ma qulnahu hadisun sarrahu. Yaitu adapun kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakininya sesuai dengan hadis yang jelas dan terang yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari kiamat, sebagaimana rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqul mithla ma qala fi dzaka tanjahu, maka katakanlah sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah, maka kalian akan selamat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang sifat dia atau sifat tahan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ya kemarin ketika ditutup tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dilihat. Maka Ana sebutkan hadis yang panjang dan Ana sudah mendapatkan riwayatnya. Kita akan bacakan ya jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya cukup panjang tetapi sangat bermanfaat insyaallah taala. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits bin Sa'id an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Yahya bin Bukair, dari Laits bin Sa'ad, dari Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid, dari Atha bin Abi Yasar, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat? Qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar. Kata Nabi SAW, apakah kalian saling berdesak-desakan, saling bertikai ketika melihat matahari dan bulan? Idza kanat sahwan, saat itu matahari dan bulan dalam keadaan terang benderang. Maka kami menjawab, la,
Qulna la, qala fa innakum la tudarruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudarruna fi ru'yatihima. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Tuhan kalian di hari itu, kecuali kalau seandainya kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari dan bulan. Kita tidak pernah berdesak-desakan jemaah saat melihat matahari dan bulan. Begitu juga nanti saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala yunadi munadin yadhhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna fayadhhabu ashabus salibi ma'a salibihim wa ashabul awthani ma'a awthanihim wa ashabu kullu alihatin ma'a alihatihim hatta yabqa man kana ya'budullaha min barin aw fajir wa gubaratun min ahli kitab thumma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'anna sarabun fayuqalu lil yahudi ma kuntum ta'buduna qalu kunna na'budu Uzaira ibn Allah fayaqulu kadzabtum lam yakun sahibatun wala waladun fama turiduna qalu nuridu an taskiyana fayuqalu ishrabu fayatasaqatuna fi jahannam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ada penyeru yang menyuruh kepada orang-orang nanti di hari kiamat untuk pergi pada setiap kelompok, pada setiap kaum, ila makan ya'budun, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Fayadhabu ashabus salibi ma'a salibihim, maka mereka yang menyembah salib berkumpul bersama para penyembah salib. Para penyembah berhala berkumpul bersama para penyembah berhala, dan para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Tuhan-Tuhan mereka. Menyembah sapi, menyembah tikus. Pokoknya setiap yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan digolong-golongkan. Hatta yabqa man kana ya'budullah, sampai yang tersisa mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang buruk. Wa gubbaratun min ahli kitab, dan beberapa kelompok dari ahli kitab. Tsumma yu'ta bi jahannam, kemudian didatangkan neraka jahannam. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan seperti fata morgana, ka'annaha sarab. Seperti apa jamaah? Fata morgana. Apa itu fata morgana jemaah? Seperti ada air, padahal tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara pertama kepada orang-orang Yahudi, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Dahulu kami menyembah Uzair ibn Allah. Fayuqalu kadzabtum. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Lam yakunillahu sahibatun wala walad. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, ya Allah, nuridu an taskiyana, kami ingin diberikan air minum. Fayuqalu ishrabu, maka dikatakan kepada mereka, minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka mereka berjatuhan ke dalam neraka jahannam. Jadi seolah-olah yang depannya itu adalah air, padahal itu neraka jahannam. Jatuhlah orang-orang Yahudi. Tsumma yuqalu lin-nasara ma kuntum ta'buduna fayaquluna kunna na'budul masih ibn Allah fayuqalu kadzabtum lam yakunillahu sahibatun wala waladun fama turidun fayaquluna nuridu an taskiyana fayuqalu ishrabu fayatasaqatuna fi jahannam hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajin fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nasu fayaquluna faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang Nasrani, apa yang telah kalian sembah dahulu? Maka mereka menjawab, kami dahulu menyembah Al-Masih ibn Allah. Kami menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa, anak Allah. Fayuqalu kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka, telah berdusta kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, kami menginginkan untuk diberikan air. Maka dikatakan kepada mereka, minumlah. Maksudnya pergilah ke fata morgana tadi, yang dikiranya adalah air, padahal
jahannam fayatasaqutuna fi jahannam, maka mereka semua jatuh ke neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah, sampai yang tersisa adalah mereka yang menyembah Allah dari orang-orang soleh dan orang-orang buruk. Fayuqalu lahum ma yahbisuhu, dan dikatakan kepada mereka, apa yang membuat kalian bertahan di sini. Waqad dhahaban nas, dan sungguh manusia telah pergi. Maka mereka menjawab, kami telah berpisah dengan mereka. Wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm, dan kami sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami di hari ini. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyal haqqul qaumin bima kanu ya'budun, dan kami mendengar hendaknya setiap kelompok mengikuti apa yang telah mereka sembah. Wa inna ma nantadiru rabbana, dan sungguhnya kami menunggu Tuhan kami. Qala fayatihimul jabbar fi suratin ghayra suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang al-jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah, dalam bentuk yang berbeda dari bentuk yang pertama kali mereka melihatnya. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Maka mereka berkata, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Fala yukallimuhu ilal anbiya, dan tidak ada yang berbicara saat itu kecuali para nabi. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna, apakah antara kalian dan dia ayat atau tanda kalian bisa mengenalnya? Fayaquluna sa', itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan asa, itu apa? Betis. Fayakshifu an saqihi, maka Allah Subhanahu wa taala menyikap betisnya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya betis. Kemudian fayasjudu lahu kullu mu'minin wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah fayadhhabu kayma yasjudu fayaudu dhahrahu tabaqan wahida. Ketika disingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman semuanya sujud. Fayabqa man kana yasjudu lillahi riya'an, adapun orang-orang yang sujud kepada Allah dalam keadaan riya, ingin dilihat, wasum'ah, dan hanya ingin didengar, bukan berasal dari keimanan dalam hatinya. Ketika mereka ingin sujud, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan punggungnya seperti pohon, tabaqan wahid, lurus tegak. Mereka tidak bisa sujud. Tsumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahri jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatifu kalalin fahsakatun mufaltahatun laha syauqatun uqayfa takunu bidajrin yuqal laha sa'danul mu'minu 'alaiha katarfi wa qalbarki wa karrihi wa ajawaidil khali arikabi fanajin musallamun wa najin makhdushun wa maqdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban fama antum bi ashaddi li munasyadatan fil haq. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat, ya, al-jisr, jembatan. Fayuj'alu baina dhahri jahannam, maka jembatan itu dijadikan di bawahnya adalah neraka jahannam. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-jisr ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, adalah jembatan yang terdapat di antara keduanya madhadatun, kail atau besi yang akan mencungkil, ya, siapa yang pantas untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mazillatun, yang sangat licin, alaihi khatatif wa kalalib wa hasaka, yang semuanya ada pengait-pengait yang siap untuk mengait siapa saja yang masuk ke dalam neraka jahanam. Laha syaukatun, dan dia berduri, ukaifa, yang sangat tajam, takunu bin najdin, seperti duri yang berada di daerah Najd, yuqalu laha sa'dan,
yang dikenal dengan duri Sa'dah. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarf. Orang mukmin akan melewati sirat tersebut tergantung dari amalannya. Di antara mereka ada yang kat-tarf, seperti seorang yang mengedipkan mata. Ketika mengedipkan sudah sampai di tepi yang satunya. Ada yang seperti halilintar kalbar, ada yang seperti kardi, seperti angin. Ada yang seperti seorang yang menunggang kuda. Ada yang selamat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ya. Dan ada juga yang selamat tapi jamaah dalam keadaan terseok-seok. Ada juga yang akhirnya terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hatta yamurru akhirahum yushabu sahban. Sampai di antara mereka ada yang terselamatkan, dan ada juga di antara mereka yang benar-benar terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan kalian tidak bisa sedemikian gigihnya menyumpaiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalian benar-benar menginginkan keselamatan, dan bahwasanya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ternyata benar. Bahwasanya nanti semua orang akan melewati sirat. Nah, jamaah, itu beberapa cuplikan hadis yang sebenarnya panjang ya. Sebenarnya panjang, yang berkaitan dengan apa? Dengan keadaan nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang beriman yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala kapan? Nanti di hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhidnya, dalam kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bait syair atau bait nazam dari Manzumah Al-Haiyah. Beliau Al-Imam Ibn Abi Daud berkata, wa qad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfa'u. Dan sungguh telah mengingkarinya Al-Jahmi, orang-orang Jahmiyah, juga yaminahu, yaitu tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi bil fawadili tanfa'u, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya itu tanfahu. Tanfahu itu artinya mengalir kebaikan dari kedua tangannya. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bait ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Memiliki kedua tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya jamaah? Maka tidak boleh kita bertanya bentuknya, cukup kita mengimani. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat tangan bagi Allah bukan merupakan keyakinan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan tangan kita. Paham di sini? Allah punya tangan dan kita punya tangan. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan kita. Paham di sini jemaah? Bagaimana jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala? Di antara makhluk, mereka memiliki tangan, tapi tidak ada yang sama. Maaf, misalnya monyet punya tangan gitu jemaah.
Sama nggak tangan monyet dengan tangan kita? Paham di sini? Apalagi yang punya tangan? Tangan misalnya apa? Tangan seorang yang cacat tinggal makan tangan. Tapi sama nggak dengan tangan yang sempurna? Karena hakikatnya berbeda. Antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala harus diyakini tentang sifatnya, akan tapi bagaimananya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Az-Zumar ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jemaah, masuklah ke dalam otak kita. Seluruh bumi dan yang ada di dalamnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Was samawati matwiyatun bi yamin. Langit yang 7 jemaah, itu semua berada di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak sampai otak kita jemaah. Baru tangan saja Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bumi dan langit berada dalam genggaman. Apalagi kita. Dan manusia ingin menggambarkan atau membagaimanakan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang telah mereka sekutukan. Dan ayat-ayat berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dalam surat Shad ayat 75, ketika berdialog dengan iblis. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak bersujud sedangkan aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ini menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya itu terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala mendermakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari karunia dan juga rahmatnya. Itu beberapa ayat yang berkaitan tentang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Adapun dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun saha'ul laili wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wa arshihi 'alal ma'
wa biyadihi al-ukhra al-qistu yarfa'u wa yahfad atau wa yahfid. Nabi SAW bersabda, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh, tidak akan habis nafkah atau apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan saha al-laili wan nahar, pada malam hari dan siang hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ara'aitum, tidak kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala infakkan sejak langit dan bumi ini diciptakan. Fa innahu lam yaqdi ma fi yaminihi wa arsy 'alal ma. Maka tidak pernah habis apa yang Allah Subhanahu wa taala infakkan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan tidak berkurang apa yang ada di tangan kanan. Bayangkan jemaah, sejak dari langit dan bumi diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka dan tidak akan pernah habis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya berada di atas air. Wa biyadihil ukhra, dan tangan yang satunya al-qistu yarfa'u wa yahfud, ada neraca atau ada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan apakah akan mengangkat dan menurunkan kedudukan seseorang. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Tapi terjadi perselisihan di kalangan para ulama jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apakah salah satu tangannya dikatakan tangan kiri atau tidak. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Sindi hafizallahu ta'ala, yang lebih kuat bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala satu lagi bukan dikatakan tangan kiri jemaah, tapi dikatakan tangan yang lainnya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi, wa yadul ukhra, dan tangan yang satu. Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sebagaimana kesepakatan para ulama. Adapun yang diperselisihkan apakah dinamakan tangan yang satunya tangan kiri atau tidak. Allah ta'ala alam, yang lebih kuat pendapatnya bahwasanya tangan satunya kita sebut dengan tangan yang lain, wa biyadihi ukhra, tangan yang satunya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wa yadahu al-yusra, dan tangan yang satunya itu tangan kiri adalah lafaz yang syadz. Lafaz apa? Yang syadz, yang menyelisihi banyak sekali para ulama yang thiqah tentang penetapan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala yang satunya itu bukan disebutkan dengan tangan kiri. Paham di sini jemaah? Bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang satunya tangan kanan dan yang satunya adalah tangan yang lainnya. Dan ini yang lebih buat Allah taala a'lam. Kalau seandainya ada ulama yang menyebutkan bahwasanya tangan kiri Allah Subhanahu wa taala atau tangan yang satunya adalah tangan kiri, maka tetap mereka sepakat bahwasanya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna, berbeda dengan tangan kita. Biasanya tangan kanan lebih kuat dengan tangan kiri, kecuali yang kiri. Tapi kata para ulama, kalau seandainya ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu tangan Allah Subhanahu wa taala dinamakan tangan kiri, maka keduanya adalah tangan yang sempurna.
Allah taala a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibn Abi Daud mengatakan wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu rawa dzalika qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Kemudian Imam Ibn Abi Daud menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wa qul yanzilul jabbar, dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, bila kaifin jallal wahidul mutamaddihu, tanpa kita ketahui bagaimana jallal wahidu, karena Allah Subhanahu wa taala yang satu maha mulia yang penuh dengan pujian baginya. Bait ini menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Dan jangan sampai ada dalam pikiran kita jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala turun maka arsy-Nya kosong. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa jamaah, maha besar, maha mulia. Bumi ini hanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai terpikirkan Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana turun kita dari atas ke bawah. Ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabir. Turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Jangan sampai ada di pikiran kita turunnya Allah sebagaimana turunnya Kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala dalam mensyarah bait ini beliau mengatakan walidha ahlu sunnah yaquluna la budda min usulin salasah liman arada istighala bil asma'i was sifat. Hendaknya ahlu sunnah mengetahui fondasi 3 hal siapa yang ingin memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, an yuqirra fi nafsihi annahu la ahadun a'lamu billahi minallah. Hendaknya dia yakini di dalam hatinya bahwasanya tidak ada yang lebih mengetahui akan Allah kecuali Allah itu sendiri. Qul a antum a'lamu amillah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 140, katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah Subhanahu wa taala? Allah mensifati dirinya turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Maka kita cukup meyakini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan bagaimana turun. Dan kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui akan dirinya daripada kita, karena pengetahuan manusia terbatas. Yang kedua, annahu la ahadun a'lamu billahi min khalqillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada yang paling mengetahui Allah dari makhluk Allah kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah hanya mengabarkan tentang turunnya. Dan bagaimana turunnya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW tidak menerangkannya. Fa huwa a'lamul khalqi billah. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, annallaha bin nisbati lana ghaibun lam narahu fala majala lil insani an yakhuda fi ma huwa ghaibun anhu min wasfin illa biwahyi. Yang ketiga jemaah yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
menurut kita adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka tidak ada kesempatan bagi manusia untuk terlalu dalam terhadap sesuatu yang gaib darinya. Benar gak jemaah? Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan kita tidak bisa mensifati sesuatu tentang Allah sampai ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, maka kita berhenti sebagaimana yang diberitahukan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami jemaah? Baik, mungkin ada yang mengatakan kalau seandainya setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka berarti kerjaan Allah tuh turun. Benar enggak jemaah? Ada yang mengatakan seperti itu. Karena tidaklah berlalu malam di waktu ini atau di tempat ini, pasti di tempat lain juga berlalu malam. Maka kita katakan itu hanya pikiran karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan Maha kuasa atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat. Itu hanya di mana? Di otak dan kita cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi thuluthi akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza kana thuluthul lail al-baqi yahbitullahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Thumma tuftahu abwabus sama' thumma yabsutu yadahu fayaqulu hal min sa'ilin yu'ti lahu fala yazalu kadzalika hatta yatlu al-fajr. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, idza kana thuluthul lail al-baqi, ketika malam sudah tersisa sepertiga, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian terbukalah pintu-pintu langit dan Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya sembari berkata, adakah di antara yang meminta yang akan diberikan permintaannya? Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukannya sampai terbitnya fajar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ala mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah seorang yang meminta ampun maka akan diampunkan. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat turun Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kemuliaan jamaah sekalian kepada hamba-hambanya yang dia mau bangun di mana? Di sepertiga malam terakhir. Jadi yang turun adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini adalah yang agung. Qurbatullahi lil abd. Bukan hamba yang mendekat kepada Allah, tapi Allah yang mendekat kepada hamba. Dan kata para ulama, mereka menasihati jamaah. Kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperhatikan hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian sembari mengatakan hal min da'in fa astajib lahu. Apakah ada yang berdoa kemudian aku kabul? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampun? Fa'aghfir lahu, dan aku akan mengampunkan. Dan Allah butuhkan jawaban. Butuh dengan doa hamba-hambanya, butuh dengan istighfar, enggak butuh jamaah. Yang butuh siapa? Hamba. Tapi karena kemuliaan dan kasih sayangnya Allah turun ke langit dunia.
melihat siapa saja hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam, memohon kepada Allah untuk diberikan apa yang mereka pinta dan juga apa yang mereka inginkan dari pengampun. Maka hendaknya jamaah sekalian, hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk bangun di sepertiga. Dan jamaah, kalau seandainya seseorang benar-benar yakin dengan hadis ini jamaah, maka tidak ada yang dia minta kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala kabul. Dan insyaallah di antara jamaah sekalian pernah melakukannya dan juga pernah merasakan. Ketika dia mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah musibah, misalnya anaknya sakit atau urusan tidak selesai, kemudian dia sepertiga malam terakhir jamaah ambil air wudhu, kemudian sholat. Dia meminta kepada Allah dengan permintaan seperti anak kecil meminta kepada orang tuanya, dan tidak berlangsung lama Allah Subhanahu wa taala berikan pengabulan. Sepertiga malam kalau dihitung berapa jam jamaah? Kalau misalnya dihitung masuk waktu maghrib sekarang taruhlah jam 6, dan salat subuh taruhlah jam 5. Itu berapa jam jamaah? 11 dibagi 3. Bagi 3 berarti sekitar 3,5 jam. Kalau jam 5 dikurang 3 jam berarti jam setengah 2. Mulai setengah 2 atau jam 2 itu mulai sepertiga malam. Itu kesempatan bagi kita semua jamaah meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana janjinya. Hal min da'i, siapa yang ingin berdoa fa astajib lahu, pasti aku akan kabul. Wal mustaghfirin fa aghfir lahu, dan siapa yang ingin meminta ampun maka akan diampuni. Para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, begitu ya tabi'in, ketika mendengar hadis ini mereka tidak pernah bertanya jamaah, bagaimana turunnya Allah? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala turun, berarti Allah Subhanahu wa taala hanya turun ke jalan. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala turun tanpa bertanya bagaimana. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, ya, amma sahabah wat tabi'un wa aimatus salaf falam yankul an ahadin minhum annahu qala hadza la yaliqu billahi wa annahu laysa ala zahirihi. Tidak ada satupun dari sahabat tabi'in dan para ulama salaf yang dinukilkan dari mereka bahwa hadis ini tidak pantas bagi Allah dan bukan merupakan secara zahirnya atau secara kenyataan. Semua mereka langsung beriman. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, mereka langsung mengimaninya tanpa bertanya-tanya. Adapun orang-orang yang mendahulukan akal jamaah, yang menjadikan akal sebagai sumber pembenaran bagi mereka, mereka bertanya-tanya tentang hadis ini, atau mentakwil, atau merubah makna dari itu turun. Katanya yang turun bukan Allah Subhanahu wa taala, yang turun adalah rahmat. Ada yang mengatakan juga dari mutakallimi, orang-orang yang lebih mendahulukan akal, yang turun bukan Allah, yang turun adalah malaikat. Namun semuanya terbantahkan di dalam hadis itu. Kalau seandainya yang turun rahmat, bagaimana rahmat itu bisa berbicara? Kalau yang turun malaikat, masa malaikat mengatakan hal min da'in fa'as tajibah? Masa malaikat mengatakan siapa yang ingin berdoa pasti aku kabul? Malaikat tidak pernah
menganggap dirinya adalah Tuhan. Itu semua terbantahkan dalam hadis tentang nuzul. Dan ada kitab yang bagus jamaah sebagai penutup, kitab tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat jamaah sekalian dan bisa memotivasi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita bangun malam di sepertiga malam terakhir, hingga apa yang kita panjatkan dari doa kita dan juga dari mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Hada wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fadhal jamaah, ada yang ingin bertanya silakan. Ustaz, Fadhal. yang namanya fata morgana tadi Ustaz, masalah sekarang ini kan akhir zaman, banyak syahwat dan syubhat. Bagaimana menyelamatkan hati kita yang banyak pengaruh dalam akhir zaman sekarang ini Ustaz. Masalahnya kan setiap saat selalu kita melihat sesuatu yang aneh dari apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya mas kan Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah yang ada di akhir zaman adalah berkaitan dengan syubhat. Perkara yang rancu, perkara yang samar dalam menilai kebenaran atau keburukan. Dalam menilai hal itu sesuai dengan tuntunan atau hanya tontonan. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, agar menguatkan diri kita dan bisa menepi syubhat, yang pertama jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Yang pertama apa? Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun urusan kita sempatkan sekali atau 2 kali minimal jamaah dalam sepekan untuk terus belajar. Karena dengan belajar kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik membedakan yang benar dan salah. Bagaimana kita akan tahu yang benar dan yang salah kalau seandainya kita tidak belajar? Sedangkan dalam hadis, dalam Al-Qur'an telah jelas kebenaran dan telah jelas kebatilan. Fama adza ba'dal haqqi illa dhal. Dan tidak ada setelah kebenaran pasti kesesatan, dan kita tidak akan mengetahui bahwa itu adalah benar dan itu salah kecuali kita belajar. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, di antara senjata yang paling bermanfaat bagi seorang muslim untuk menepi syubhat dan juga menghindarkan syahwat adalah majelis ilmu. Belajar. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Shalih Sindi hafizallahu taala, beliau menyebutkan 6, tapi ana sebutkan 3 saja untuk meningkas waktu. Yang kedua kata Syekh, tidaklah setiap syubhat pasti ada kesesatannya, dan cukuplah syubhat itu menjadi sebuah keburukan saat kita meragukan tentang kebenaran itu. Paham sih? Sesuatu yang meragukan cukup kita katakan itu sebagai syubhat, maka bagi kita untuk meninggalkan. Sebagaimana tadi disebutkan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala meninggalkan arsy-Nya misalnya. Itu sebuah kerancuan, keraguan dalam berpikir, maka cukup kita tinggalkan. Kita tepi semuanya dan kita cukup mengatakan aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit. Itu yang kedua. Ketika bertemu syubhat, sudah tinggalkan. Jangan antum mulai mencari oh iya betul juga ya, atau apa? Iya sih, masa sih begitu. Nah, itu udah mulai masuk syubhat. Langsung antum tepis jemaah. Jangan antum
mulai dipikirkan kembali. Kemudian yang ketiga jamaah, yang paling penting adalah berdoa. Berdoa kepada Allah yang banyak agar kita tidak terkena syubhat. Di antaranya doa yang diajarkan apa? Ya muqallibal tsabbit qalbi ala din. Wahai Rabb yang bolak-balikan hati, tegarkanlah hati ini di atas agama ini. Karena kata Al-Imam Adz-Dzahabi, syubhat itu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu akan menyambat siapa saja yang memiliki hati yang lemah. Maka kita selalu minta kepada Allah agar Allah teguhkan, agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan dalam menghadapi syubhat yang semakin banyak. Dan kata Syekh Shalih Sindi, setiap hari jamaah syubhat itu akan terus bertambah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan terpeleset. Jangan kita, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi dalam surat Al-Isra, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Kalau seandainya bukan kami teguhkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong terhadap apa yang mereka katakan. Maka Allah, kita minta kepada Allah agar Allah meneguhkan kita, mengokohkan kita di atas agama dan di atas sunnah Nabi SAW. Hadallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.